Halo teman-teman, balik lagi sama gue Aaron Mustan. Hari ini gue bakal share tentang bagaimana caranya mendapatkan KTP di Jakarta. Atau dengan kata lain, bagaimana caranya menjadi penduduk DKI Jakarta yang legal, bukan ilegal. Tanpa melalui calo, tanpa bayaran, tanpa pungli, tanpa tip. Semuanya gratis alias free. Sebelum lanjut, apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan KTP di Jakarta, gue mau cerita sedikit. Sebenarnya gue di Jakarta itu dari akhir tahun 2008. Dan kenapa gue ngurus KTP? Waktu itu karena gue pikir sistem birokrasi yang rumit. Dan kita tahu sendiri, dulu ya, urus KTP ini susah. Dan kalau kita mau punya KTP, kita bisa lewat calo alias nembak dengan nominal tertentu. Sebagai anak kosan, uang dengan nominal ratusan ribu itu sayang banget gue keluarin untuk keperluan itu pada waktu itu. Mendingan gue pakai untuk keperluan hidup sehari-hari. Dan berikutnya, alasan gue nggak urus KTP waktu itu adalah gue masih tinggalnya pindah-pindah. Gue pernah tinggal di Kalibata, Cililitan, di Cikini, di Pasar Rebo, dan beberapa daerah lain di Jakarta. Makanya waktu itu gue masih agak-agak malas untuk urus KTP di Jakarta. Gue belum stay di satu tempat tinggal. Tapi setelah gue berkeluarga, mau nggak mau ini gue harus urus. Karena ada beberapa hal yang ketika kita masih punya KTP daerah akan sulit ketika kita berada di Jakarta. Salah satu contoh, ketika kita mau beli kendaraan, mau balik nama kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, mumpung pada mudik Lebaran, sebelum lu balik lagi ke Jakarta dan ada niatan untuk membuat KTP Jakarta, alias lu pengen dan ingin menjadi penduduk DKI Jakarta, sebaiknya lu uruslah surat-surat ini di kampung lo. So, syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus KTP di Jakarta? Yang pertama, lo harus punya tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah alamat tempat pindah lo nanti di Jakarta. Mau itu kos-kosan, kontrakan, apartemen, mau itu rumah tante, mau itu rumah om, mau itu rumah sepupu, mau itu rumah keluarga, yang pastinya lo harus punya tujuan alamat tempat pindah. Dan pastinya alamat itu asli, bukan alamat palsu. Yang berikutnya adalah kita harus mengurus yang namanya Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia. Di mana kita mengurusnya? Ya di kampung halaman kita, alias alamat domisili kita di KTP yang lama. Bagaimana proses mengurusnya? Pertama-tama kita harus ke kantor kelurahan. Nanti di sana kita akan diminta untuk melengkapi data dan berkas. Setelah data dan berkasnya lengkap, kita akan diarahkan menuju ke kantor kecamatan. Setelah berkas lengkap, kita akan diarahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Dukcapil inilah nanti yang akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia. Berapa lama prosesnya? Hanya 1-3 hari kerja. Cepat bukan? Tapi kendalanya ada di sini. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia ini hanya berlaku selama 30 hari sejak diterbitkan. Jadi kalau dia terbit di tanggal 1 Agustus, maka sampai 30 Agustus ke depan, dia sudah expired alias tidak berlaku lagi. Tidak bisa lagi digunakan untuk mengurus KTP di Jakarta. Makanya saran gua, ketika lu akan berangkat ke Jakarta tanggal 1 Agustus, saran gua lu urus surat keterangan pindah penduduk ini di tanggal 25 atau 26 karena proses terbitnya cuma 1-3 hari. Jadi lu masih punya space 20 hari lebih untuk mengurus KTP di Jakarta. Jangan lu mau berangkat tanggal 1 Agustus ke Jakarta, tanggal 1 Juli ini lu udah urus surat keterangan pindah penduduk ini dan dia akan terbit 1-3 hari, berarti tanggal 3 Juli atau tanggal 4 Juli dia udah terbit. Sayang, lu ke Jakarta tanggal 1. Jadi dia hanya punya space 2-3 hari untuk mengurus KTP di Jakarta. Jadi saran gua, paling cepat adalah 1 minggu sebelum lu berangkat dan paling lambat 4 hari sebelum lu berangkat ke Jakarta. Oke, syarat yang berikutnya adalah lu harus punya yang namanya SKCK. Jadi di kampung lu urus yang namanya SKCK. Pada waktu itu gua nggak sempat urus yang namanya SKCK karena gua nggak tahu. Nanti gue jelasin di penjelasan berikutnya. Tapi saran gua sebelum lu ke Jakarta, mendingan lu urus yang namanya SKCK ini karena nanti lu bisa dipersulit oleh petugas kelurahan kalau lu nggak punya SKCK. Tapi tergantung petugas kelurahannya apakah dia benar-benar ketat atau taat aturan atau masih bisa memberikan toleransi-toleransi untuk SKCK ini. Tapi saran gua lebih baik lu urus untuk jaga-jaga agar lo tidak mengalami kesulitan ketika mengurus KTP di Jakarta. Di mana kita mengurus SKCK sudah jelas yang namanya catatan kepolisian di kantor polisi lah, kalau nggak di polsek di polres kalau nggak salah. Gua nggak tahu berapa lama proses pengurusan SKCK ini, tapi setahu gua juga nggak sampai seminggu deh. Dan masa berlakunya relatif lebih lama daripada surat keterangan pindah penduduk. Mungkin SKCK berlaku 3 bulan atau 6 bulan sejak diterbitkan. Oke, lanjut. Selain 2 berkas tadi, ada beberapa berkas-berkas lagi yang harus kita siapkan sebelum ke Jakarta. Yang pertama itu fotokopi KTP kita yang lama dan KTP aslinya. Berikutnya adalah fotokopi kartu keluarga. Kalau lo sudah berkeluarga, lo bawa kartu keluarga asli sama fotokopinya. Kalau lo masih single, lo bawa fotokopi kartu keluarga lo yang lama yang masih ada nama bokap, nyokap, dan saudara-saudara lo di situ. Berikutnya, kalau lo sudah berkeluarga, pastikan lo bawa yang namanya surat nikah lo. Nah, setelah tiba di Jakarta dan membawa berkas-berkas dari kampung, kemana kita harus melangkah?
Pertama-tama adalah ke kantor kelurahan, karena orang kelurahan lah yang akan memberikan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus KTP di Jakarta. Mungkin orang RT atau RW tahu, tapi orang kelurahan lebih tahu. Ada beberapa syarat yang mungkin bisa ditoleransi, sementara menurut orang RT atau RW itu nggak bisa ditoleransi, khususnya mengenai soal SKCK yang gue bahas tadi sebelumnya. Sesampai kita di kantor kelurahan, yang pastinya kita akan diminta untuk melengkapi data dan berkas. Berkas-berkas yang kita sudah bawa dari kampung, itulah nanti yang akan digunakan untuk mengurus KTP di Jakarta. Tetapi ketika di kelurahan ini masih ada beberapa persyaratan tambahan yang kita harus lengkapi di Jakarta. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga tempat kita numpang, tempat kita tinggal di Jakarta. Jadi yang punya kontrakan atau yang punya kos-kosan itu nanti akan dimintai fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga sebagai penjamin bahwa kita benar-benar tinggal dan stay di kontrakannya atau di kos-kosannya. Kalau kita tinggal sama rumah om atau rumah tante, jadi fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga si om atau si tante ini nantilah yang akan diminta sebagai bentuk bukti bahwa kita benar-benar tinggal di rumahnya. Yang berikutnya adalah surat pengantar RT RW. Formulirnya sudah disediakan oleh orang kelurahan. Jadinya nanti kita tinggal mengisi datanya dan membawa ke Pak RT, ke Pak RW-nya untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa kita adalah warga yang tinggal dan stay di wilayah teritorinya. Yang berikutnya kita harus urus adalah surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja ini kita urus di perusahaan tempat kita kerja, atau kalau kita jaga toko, kita minta untuk si koko tanda tangan bahwa kita benar-benar kerja dan jaga toko di toko koko tersebut. Saran gua, jika kita akan melakukan perubahan data, mendingan dirubah di sini sebelum semuanya berjalan terlalu jauh. Oke, misalnya nih, lo mau ganti golongan darah karena dulu salah ketik atau salah data. Jadi di sini lu sampaikan ke petugas kelurahan bahwa lu pengen merubah golongan darah karena dulu salah data. Jadi nanti petugas kelurahannya akan meminta syarat tambahan bahwa lu harus bawa keterangan dari dokter rumah sakit atau lab bahwa lu memang bergolongan darah yang dimaksud. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue nggak sempat ngurus SKCK di kampung. Jadi, waktu itu gue ke kelurahan dan bilang gue nggak punya SKCK. Dan petugas kelurahannya memberikan kemudahan dengan cara meminta kita untuk membuat surat pernyataan bahwa kita adalah warga negara yang tidak sedang terlibat masalah hukum. Jadi nanti surat keterangan itu atau surat pernyataan itu kita akan tanda tangan di atas materi 6.000. Ini adalah sebagai surat pengganti SKCK. Karena gue nggak punya SKCK, gue nggak sempat ngurus waktu itu. Nah, tapi saran gue, kalau lu nonton video ini, mendingan lu urus deh yang namanya SKCK. Soalnya SKCK juga itu bisa digunakan untuk keperluan lain selain mengurus KTP di Jakarta. Dan jaga-jaga buat petugas kelurahannya kalau dia sangat ketat dan nggak mau kalau selain SKCK asli. Setelah berkas-berkas kita di kantor kelurahan sudah lengkap, maka kita akan diarahkan ke kantor kecamatan. Di kantor kecamatan sendiri ini prosesnya sangat cepat, tidak sampai 30 menit. Nanti berkas kita akan ditandatangan oleh camat setempat. Sebelumnya, petugas kecamatan akan menanyakan ke kita, apakah KTP yang lama sudah ditarik atau belum? Kalau kita bilang sudah, maka nanti kita akan buat surat pernyataan bahwa KTP yang lama kita sudah benar-benar ditarik. Kita akan tanda tangan di atas materai 6.000. Kalau kita bilang belum ditarik, maka KTP yang lama kita akan ditarik oleh petugas kecamatan tersebut. Setelah semuanya berkas lengkap di kecamatan ini, nanti kita akan diberikan 2 opsi pilihan oleh petugas kecamatan. Karena setelah dari kecamatan, berkas-berkas ini akan diantarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Petugas kecamatan akan memberikan 2 opsi pilihan kepada kita. Yang pertama, berkas-berkas itu dititipkan di kecamatan tersebut dan nanti petugas kecamatannya yang akan mengantar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berapa lama prosesnya? Memakan waktu 2 minggu hari kerja, bahkan bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena pengerjaannya itu pasti secara kolektif. Terus, opsi yang kedua, kita akan diminta oleh petugas kecamatan tersebut untuk membawa sendiri berkas-berkas kita di Dinas Dukcapil. Kenapa? Karena ketika kita sendiri yang membawa di Dinas Dukcapil itu, prosesnya relatif cepat, hanya 1 minggu hari kerja. Dan waktu itu gue memilih untuk mengantarnya sendiri. Setelah berkas-berkas kita di kecamatan lengkap, maka waktunya untuk menuju ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena gue lengkap, maka prosesnya relatif cepat. Gue hanya ngantri sekitar setengah jam dan diberikan nota bukti setoran berkas. Nah, 7 hari kemudian gue kembali ke Dinas Dukcapil mengambil berkas-berkas gue yang sudah jadi dan sudah lengkap. Setelah dari Dukcapil, gue diarahkan kembali ke kantor kelurahan. Nah, setelah di kantor kelurahan ini nanti akan terbit yang namanya kartu keluarga. Kartu keluarga baru. Kalau kita sudah menikah atau berkeluarga, nanti akan terbit kartu keluarga baru berdasarkan alamat yang kita ajuin di surat keterangan pindah penduduk. Kalau kita numpang
di rumah om atau tante, maka nanti om sama tante itu akan terbit KK baru yang nama kita sudah ada di dalamnya berstatus numpang atau keluarga. Setelah KK baru kita terbit, maka nanti kita akan diarahkan ke kantor wali kota. Kalau kita tinggal di daerah Jakarta Timur, maka kita akan diarahkan ke kantor wali kota Jakarta Timur. Kalau kita tinggal di Jakarta Selatan, maka kita akan diarahkan ke kantor wali kota Jakarta Selatan. Kenapa? Karena kantor wali kota inilah nanti yang akan menerbitkan atau mencetak KTP kita yang baru. Tetapi sebelum kita diarahkan ke sana, petugas kelurahan akan memberikan opsi ke kita. Apakah kita akan titipkan ke kelurahan, nanti orang kelurahan yang akan mengantar ke kantor wali kota dan dicetakkan, atau kita mengantar sendiri berkas-berkas kita ke kantor wali kota dengan waktu yang relatif cepat, hanya 3 hari KTP kita sudah bisa terbit atau dicetak. Dan gue memilih untuk mengantarkan sendiri berkas-berkas gue ke kantor wali kota. Gue nggak mau nitip terlalu lama, menurut gue 1 bulan. Alhasil gue langsung ke kantor wali kota Jakarta Timur, dan di sana berkas-berkas yang sudah lengkap ini nanti kita menuju ke pelayanan terpadu satu pintu, PTSP kalau nggak salah istilahnya. Nah, disitulah kemudian nanti kita store berkas-berkasnya. Tapi untuk pengurusan KTP kita nggak perlu ambil nomor antrian. Nanti kita akan disuruh ke loket paling ujung nanti kita store berkas-berkasnya di sana, dan diberikan nota storan berkas. Di nota storan berkas tersebut nanti ada tanggal pengambilan KTP. Waktu itu gua hanya 3 hari setelah waktu menyetor berkas itu di kantor wali kota. Setelah 3 hari kemudian, gue langsung ke kantor wali kota tersebut dan resmilah gue menjadi penduduk DKI Jakarta. So, jadi itu tadi syarat-syarat dan proses pengurusan KTP di Jakarta, khususnya buat teman-teman yang dari daerah menuju DKI Jakarta. Jadi saran gue, kalau sekarang lo lagi mudik dan nonton video ini, mendingan lo urus deh surat-surat yang lo harus urus di kampung, karena repot harus bolak-balik lagi Jakarta kampung, biayanya nggak sedikit, apalagi kalau kampung lo jauh. Kalau ada hal yang belum jelas dan ada hal yang kalian pengen tanyain, silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan gue jawab sepengetahuan gue. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sekian sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Bye.